kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk pagi ini, terlebih pada hari ini, kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, Tuhan, untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Terlebih Tuhan, kami boleh hadir di ibadah pagi kami bersama Kingdom Family Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk yang sudah boleh hadir. Bahkan kami berdoa untuk teman-teman kami. Biarlah Tuhan boleh menuntun mereka untuk boleh kami bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan di ibadah kami pada pagi ini. Berkati alat, sarana, dan prasarana yang kami pakai, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengurapan Roh Kudus Tuhan turun atas kami semua, supaya kami diberikan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di ibadah pagi kita sesuai dengan tema yang disampaikan di bulan ini, bahwa kehadiran Kristus memberi semangat baru di dalam pelayanan. Kami ambil dari dua firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tema kita tadi bahwa kehadiran Kristus memberi semangat baru di dalam melayani. Banyak hal yang dipahami orang tentang arti melayani. Bagaimana dia mau melayani? Dengan bermacam motivasi. Saat kita melayani dengan sadar bahwa Yesus ada bersama dengan kita, dan Yesus yang mau memakai kita untuk menjadi alat di dalam tangannya, bekerja lewat kita, pelayanan tentunya tidak lagi terasa berat, tidak lagi merasa membosankan, atau bukan hanya sekedar kewajiban, karena kita sadar apa sebenarnya tujuan dari pelayanan yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang dengan berbagai motivasi untuk boleh ada di dalam pelayanan. Namun yang Yesus inginkan kepada kita, satu pengharapan dan satu kepastian, jika kita melayani bukan lagi untuk diri kita. Kita melayani berarti sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada Sang Gembala itu. Bekerja untuk Dia. Dan kita yakin di saat kita dipilih menjadi satu alat atau menjadi pelayannya, pasti Tuhan memperlengkapi kita. Karena sesungguhnya bukan kita yang memilih kita, tapi Tuhan yang memilih kita. Jadi tentunya kehadiran Kristus mengubah hati kita, memberi kita kekuatan di saat kita lelah, memberikan kita sukacita di saat kita kesulitan, memberikan kita harapan
saat seperti kita merasa gagal, dan ada tujuan yang jelas dari pelayanan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, di tengah masalah, tantangan zaman sekarang ini, banyak orang yang merasa seperti kelelahan rohani, banyak tekanan, kurangnya semangat. Dan ini bukan cuma kita alami saat ini, tapi jauh sebelumnya Rasul Paulus pun mengalami itu. Rasul-rasul sebelumnya pun mengalami itu, bahwa perjuangan di dalam pelayanan itu ada naik turunnya. Dan disinilah kita perlu menyadari bahwa kekuatan kita ada, semangat baru kita ada setelah kehadiran Yesus yang menjadi fokus dari pelayanan itu sendiri. Sehingga dia yang menjadi sumber kekuatan buat kita untuk boleh kita mampu berjalan melayani dengan kekuatan-kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya yang menjadi hakikat daripada pelayanan itu sendiri? Pelayanan sesungguhnya tanpa pamrih. Pelayanan sudah Yesus teladankan, bahwa Yesus yang lebih dulu melayani sehingga kita mau melayani. Dia yang menjadi teladan kita. Dia yang tidak datang untuk dilayani, tapi datang untuk melayani, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dan ini yang menjadi teladan buat kita, bahwa pelayanan itu adalah ibadah. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah kita bisa melihat atau merasakan bahwa di sekitar kita, bahwa sekarang ini sepertinya pelayanan itu sudah seperti lari dari yang sebenarnya sesuai dengan Alkitab. Pelayanan itu sebenarnya ibadah. Pengorbanan adalah sebuah tindakan ibadah. Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bahwa kita hidup untuk Tuhan membutuhkan pengorbanan. Kita hidup bukan menyesuaikan dunia, tapi kita hidup menyesuaikan hidup kita kepada Kristus sebagai sumber pelayanan kita, sebagai titik fokus daripada pelayanan kita. Pelayanan adalah pengabdian. Tapi kenyataannya banyak sekarang yang kita temukan bahwa pelayanan itu diukur dengan materi. Pelayanan itu mungkin sudah sebagian orang hanya untuk mencari kebutuhan. Bukan lagi pelayanan yang murni buat Tuhan. Sudah ada motivasi yang lain. Padahal Yesus menyatakan kepada kita, Dia adalah teladan agung itu. Sesungguhnya kita mau menjadi pelayan Tuhan. Karena sungguh kita sudah merasakan begitu besarnya kasih karunia Allah yang kita nikmati di dalam hidup kita ini. Terkadang pekerjaan yang paling mulia dan penuh kasih adalah pekerjaan yang sering kotor dianggap orang. Pelayan sejati haruslah menjadi hamba bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 12 tadi ayat 9 sampai 10, kita lihat di ayat 9 bagaimana jaminan penyertaan Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku. Artinya bahwa di dalam pelayanan itu memang kita menghadapi tantangan. Kita sering dilecehkan, kita sering tidak dihargai. Tapi jika motivasi kita murni untuk Tuhan, kita tidak akan terpengaruh akan hal itu. Karena kita ada Tuhan yang menyertai kita. Kita harus sadar bahwa yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan yang sudah memilih kita. Dengan kehadirannya tadi, Dia akan memberikan kita kemampuan. Dia akan memberikan kita kekuatan. Cukup kasih karuniaku, kata Tuhan, kata firman Tuhan. Ini bukan cuma tentang pengampunan dosa. Tapi bagaimana seluruh kehadiran Allah menjadi kekuatan, menjadi hikmat, menjadi penyertaannya kepada kita di saat kita dipilih, di saat kita bergumul, Dia ada
buat kita. Dia selalu ada janjinya bahwa cukup kasihnya buat kita. Artinya Tuhan tidak berjanji menghapuskan masalah kita. Tuhan tidak berjanji menghapuskan kelemahan kita. Di saat kita lesu, di saat kita lemah, di saat kita seperti tidak berdaya, di saat kita tidak mampu, tapi Tuhan hadir di sana. Dia berjanji akan menguatkan kita, akan memampukan kita. Pertanyaannya, kita sadarkah bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita? Jangan-jangan kita menganggap bahwa ini adalah kekuatan kita, kehebatan kita. Tetapi ada janji Tuhan. Yang kita lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Berarti Tuhan akan memampukan kita. Dia akan menopang kita. Dia akan beserta dengan kita. Sehingga kita mampu melewatinya. Di mana dikatakan tadi bahwa cukup kasih karunia Allah buat kita. Tapi dia berjanji kehadiran Allah cukup untuk menopang kita. Cukup untuk membantu kita. Cukup untuk memampukan kita di saat terjadi kelemahan tadi. Di saat terjadi kelesuan dalam pelayanan tadi. Di saat terjadi kelemahan kita akan dimampukan untuk melayani. Kita tidak butuh kekuatan diri sendiri lagi. Tapi ada kekuatan yang bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi di ayat 9, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Bapak Ibu Saudara, jika kita memang sadar, saat kita sadar bahwa kita lemah, saat kita sadar bahwa kita terbatas, saat kita sadar bahwa kita tidak mampu, disitulah kuasa Tuhan bekerja sepenuhnya. Disitulah ruang buat Tuhan fokus. Buat Tuhan total untuk bekerja di dalam diri kita. Karena kita adalah alatnya yang mau dipakai oleh Tuhan. Jangan diri sendiri. Tapi kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Semangat yang baru dari Tuhan. Di dalam kelemahan tadi, kita minta kekuatan dari Tuhan. Di sanalah dinyatakan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Saat kita sadar akan itu semua, disitulah Tuhan bekerja sepenuhnya, nyata dan lengkap di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Artinya kelemahan kita adalah wadah atau sarana yang paling pas agar kekuatan Tuhan terlihat jelas. Bukan ini, tapi kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan diri kita. Jadi tadi kelemahan itu menjadi satu sarana atau wadah untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Akan kelihatan kekuatan Tuhan dengan jelas. Sehingga kemuliaan disampaikan hanya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia, bukan kepada diri sendiri. Tapi saya mampu karena Tuhan yang menguatkan saya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh ayat 10 adalah sikap hati yang berubah. Artinya Rasul Paulus pun tidak lagi dia meminta seperti di ayat sebelumnya ada duri dalam daging. Dia tidak mengeluh lagi. Dia tidak minta kelemahannya dihilangkan. Tapi di dalam kelemahan itulah Tuhan bekerja. Sukacita di tengah kelemahan. Itu jadi nyata di tengah-tengah kehidupan Rasul Paulus. Penghinaan, kesukaran, tantangan, penderitaan yang dialami dia karena Kristus itu membuat dia mampu, membuat dia kokoh karena dia sadar Tuhan bersama dengan dia. Mengapa dia kuat? Sebab dia sadar, semakin kita sadar akan kelemahan kita, semakin kita bersandar pada Tuhan, bahwa sesungguhnya ini tidak berdaya. Jadi kehadiran Kristus itu yang mengubah, memberikan semangat baru di dalam kita melayani. Semakin sadar siapa kita, semakin sadar siapa Tuhan dalam hidup kita, kita akan melihat dan kita akan bergantung kepada sumber hidup itu, yaitu Yesus
yang menjadi fokus dari pelayanan kita. Kita akan bersandar pada Tuhan dan semakin kuasanya bekerja lewat kita. Bapak, Ibu, Saudara, jika aku lemah, justru saat itulah aku kuat. Artinya ini adalah kekuatan rohani, bukan kekuatan jasmani. Bukan kekuatan diri sendiri, tapi dari kehadiran Kristus yang tinggal di dalam kita. Kekuatan itu tidak luntur lagi. Meski tubuh kita semakin lemah, kondisi kita semakin lemah, keadaan semakin sulit, tapi ada kekuatan baru. Makanya dikatakan kita akan bisa terbang bagai Raja Wali. Kita akan kuat, akan mampu sekalipun banyak terpaan, cobaan, cacian, hinaan seperti tidak dihormati. Tapi kita tidak peduli akan itu. Karena apa? Semua untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang mau kita lihat sebagai relevansi dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ini? Sesungguhnya pelayanan itu bukan bergantung pada kemampuan diri kita, tetapi pada Dia yang memanggil kita. Jika kita menyadari bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan, kita akan dimampukan karena kita bekerja buat Dia. Kita bekerja melayani Raja di atas segala raja, yaitu Gembala Agung itu. Banyak orang ragu melayani. Dia banyak berkata, saya tidak pandai. Mungkin saya punya kelemahan di sini. Saya tidak pintar berkata-kata. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kelemahan itulah Tuhan mau membentuk kita. Bagaimana kita mau dibentuk seturut kehendak Tuhan. Justru karena kita lemah, kita paling tepat dipakai Tuhan. Semangat kita bukan dari diri kita sendiri lagi, tapi dari percaya kepada Tuhan bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan, Dia akan memperlengkapi kita. Ada janjinya bahwa Dia akan menyertai kita. Tidak akan berjalan sendiri. Ada Tuhan. Bapak, Ibu, pernahkah kita merasa suatu saat di dalam pelayanan serasa kita tidak kuat atau kita tidak siap? Tapi apa yang terjadi jika Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita? Di dalam kelemahan kita bersandar kepada Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita, bahkan akan memampukan kita. Kita akan dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana pelayanan kita akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, walau kita terbatas. Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah. Rancangan itu adalah rancangan Allah. Karena rancangan Allah tidak pernah gagal, tapi Dia akan ada. Yang kedua, kehadirannya menjadi kekuatan bagi kita saat pelayanan berat ataupun menyakitkan yang kita layani, yang kita lakukan. Pelayanan itu penuh pengorbanan. Bapak, Ibu, Saudara, memang di dalam pelayanan banyak yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita korbankan. Mungkin kita tidak seperti orang lain bisa bebas. Tetapi di dalam pelayanan itu adalah satu komitmen buat kita. Ada yang kita utamakan. Ada yang kita fokuskan di dalam pelayanan. Ada yang kita korbankan. Mungkin kita bisa mengorbankan waktu kebersamaan dengan keluarga, dengan orang-orang atau teman kita. Karena apa? Kita mengutamakan Dia Raja di atas segala raja. Jadi pelayanan kita penuh pengorbanan. Mungkin kita ada lelah fisik, mungkin kita dikritik, mungkin kita tidak dihargai, mungkin kita diabaikan di dalam menghadapi setiap kesulitan. Tetapi kita akan di-charge, kita akan diberikan semangat baru, akan diberikan kekuatan baru, asal kita bersandar kepada Tuhan. Ayat 10 mengajarkan kita supaya kita tidak lari dari kesulitan. Tapi di saat kita menghadapi tantangan itu, marilah kita meminta kekuatan
bersandar kepada sumber hidup itu, sumber semangat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun melihat kesulitan itu sebagai tempat Kristus makin nyata bekerja. Kehadirannya mengubah penderitaan, mengubah tantangan, mengubah masalah tadi menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Akan nyata kemuliaan Allah lewat kehidupan kita. Semangat kita akan menyala. Semangat kita akan berkobar karena kita percaya bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Pekerjaan kita tidak ada yang sia-sia buat Tuhan. Kita akan diberikan semangat yang berkobar, semangat yang menyala untuk melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, semangat menyala bukan karena enak, tapi Dia, Tuhan, ada bersama kita. Dia sumber hidup, ada menopang kita, ada menyertai kita, ada menuntun kita. Sehingga kita mampu, bahkan kadang mampu melakukan pekerjaan di luar pemahaman manusia. Yang ketiga, kita bisa lihat kekuatan sejati ada pada ketergantungan kita kepada Kristus sebagai sumber hidup kita. Menurut dunia, bahwa yang kuat itu adalah orang yang hebat, adalah orang yang berkuasa, adalah orang yang mandiri. Tapi menurut Alkitab, sesuai dengan konteks kita pada pagi ini, bahwa kita sadar akan kelemahan kita, tapi kita tetap teguh karena tahu ada Kristus dan kasih karunia-Nya cukup buat kita untuk kita mampu melakukan pelayanan itu. Ini kita lakukan bukan karena ini kuat, tapi karena Kristus yang akan memampukan kita. Karena Dia yang memilih kita, Dia akan memperlengkapi kita, Dia akan menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut, karena kita tidak berjalan sendiri. Ada kekuatan baru yang mencharge kehidupan kita di dalam pelayanan. Jadi pelayanan bertahan lama karena sumber kekuatan kita tidak habis memberikan kekuatan baru kepada kita. Sebab sumbernya adalah Kristus yang kekal, yang selalu hadir di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat merasa tidak mampu, saat merasa kita cemas atau tidak kuat, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Jangan lari atau jangan menolak tugas pelayanan, tetapi lakukanlah selagi ada waktu. Mintalah kekuatan dari Tuhan. Yang kedua, teguh dan sadarlah bahwa kemampuan itu bukan dari diri kita. Teguh dan sadarlah kita di situ. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan, tapi dari Dia yang memanggil kita sebagai pelayannya. Tuhan akan memperlengkapi kita karena kita bekerja untuk Dia dan Ia yang telah memanggil kita untuk pelayannya, untuk kemuliaannya. Saat pelayanan penuh penderitaan, lelah, penuh tekanan atau sakit, atau harus kita berkorban dengan segalanya. Bapak, Ibu, mari kita ikat ayat 9. Justru dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan akan sempurna di dalam hidup kita. Asal kita mau dipakai oleh Tuhan. Tetap melayani. Bukan karena kuat kita menanggung, tapi karena Dia memikul beban bersama kita. Tetaplah melayani karena Dia bersama dengan kita untuk berjalan melakukan pelayanan itu. Karena kita bekerja untuk Dia, sumber segala hidup itu. Saat dihina, saat diragukan, atau saat dijatuhkan oleh orang lain, jangan membela diri. Tapi mari kita berikan ruang buat Tuhan. Tetaplah kita bersukacita karena kelemahan itu. Mari kita tetap teguh. Karena pendapat orang tidak menentukan nilai diri kita.
Pendapat orang tidak menentukan siapa kita. Sebab nilai dan kekuatan kita adalah dalam Kristus. Karena kita bukan untuk mencari pujian manusia, tapi kita melayani hanya untuk Raja di atas segala raja itu, yaitu sumber hidup kita, Tuhan Yesus Kristus. Saat kita mengalami kegagalan, hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ingatlah, keberhasilan pelayanan bukan dilihat dari pandangan manusia tadi, tapi kesetiaan kita bersandar pada Tuhan. Kuat dan sadar, sebab Tuhan tetap bekerja di balik kegagalan kita dan di balik keterbatasan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi motivasi kita di dalam pelayanan? Tidak melihat seberapa berat masalah yang kita hadapi, tapi kita harus sadar siapa yang bersama kita, yaitu Kristus yang berkuasa. Tidak melihat seberapa lemah diri kita, tetapi melihat seberapa cukup kasih karunia Allah ada buat kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu lemah, tidak perlu lesu, minta kekuatan dari Tuhan. Kekuatan pelayanan bukan dari kemampuan diri kita sendiri, melainkan kehadiran dari kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, yang telah memilih kita. Bapak Ibu Saudara, jika kita bisa menilai diri kita sendiri, siapakah kita? Jika Tuhan mau memakai kita menjadi alat, menjadi teman sekerja Allah untuk memperluas kerajaannya. Sehingga kehadiran Kristus itu sendirilah yang memberikan semangat baru, kekuatan baru buat kita di dalam pelayanan. Paulus bersukacita di dalam kelemahannya. Begitu juga dengan kita. Kristus bekerja di dalam kelemahan kita. Keberhasilan pelayanan bukan di tangan kita, tapi di tangan yang telah memanggil kita. Di tangan Allah yang telah memakai kita, memanggil kita menjadi alat kecil di tangannya untuk memperluas kerajaannya, menjadi teman sekerjanya. Bersandar penuhlah, bersandar sepenuhnya lah kepada Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, karena Kristus adalah sang pelayan agung itu, di mana dia sebagai teladan buat kita, pelayanan itu penuh dengan pengorbanan. Oleh sebab itu, tetaplah kita kuat, sekalipun banyak pengorbanan, banyak pergumulan, waktu yang kita korbankan. Percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Yesus ada pelayan di tengah-tengah kita. Lukas 22 ayat 27, Yesus ada di tengah-tengah kita sebagai pelayan. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Kehadirannya memberikan kita kekuatan. Makanya dikatakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu. Dia akan mencharge kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Apa yang menjadi motivasi kita melayani? Kita sadar betapa besarnya karunia Allah yang kita terima di dalam hidup kita, sehingga kita siap melayaninya dalam situasi apapun. Marilah kita melakukan segala pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayat 23, berbuatlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Marilah kita terus menggunakan, karena kita tidak tahu seberapa lama Tuhan mengizinkan kita untuk boleh melayani Dia, Raja di atas segala raja itu. Dan dampak kehadiran Kristus sesuai dengan tema kita. Mari kita sukacita di dalam pelayanan. Bukan lagi pelayanan itu menjadi beban buat kita, tapi pelayanan adalah sukacita. Pelayanan adalah berkat Tuhan yang telah memberikan kita ruang untuk boleh mengaplikasikan siapa Tuhan di dalam hidup kita. Siapa kita di dalam Tuhan
atas keterbatasan kita, tapi Tuhan mau memakai kita. Pelayanan adalah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Marilah kita menjaga, seperti di Kolose 4 ayat 7 dikatakan, jagalah agar engkau menunaikan pelayananmu yang telah engkau terima di dalam Tuhan. Setialah kita sampai akhir, melayani Raja di atas segala raja. Karena pelayanan bukan sesuatu yang dipilih, melainkan yang diberikan oleh Tuhan. Pelayanan bersifat relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kalau Tuhan mau memakai kita sehingga kita menjadi alat di tangannya yang mau dibentuk oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan yang berdampak bagi sesama. Pelayanan itu tulus dan lembut. Pelayanan adalah mengenal Kristus, sebab tujuan kita ada melayani untuk memperkenalkan siapa Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bersandar kepada sumber hidup kita yang selalu memberikan kita semangat baru. Sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi percayalah seperti firman Tuhan itu, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia ada buat kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana firman Tuhan di Matius 28 ayat 20b, kehadiran Yesus adalah jaminan buat kita, semangat buat kita, tertinggi bagi para pelayan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri, tetaplah maju di dalam Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, yakinkan bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita bersyukur atas kesempatan kita boleh menjadi pelayan Tuhan. Menjadi kerinduan kita di saat selesai pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Pelayanan adalah anugerah Allah dan kekuatan kita dari Kristus. Setialah kita terus melayani Tuhan, sehingga saat kelak Tuhan memanggil kita, Dia menyampaikan, menyambut kita. Seperti kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia kembali ke tahtanya karena Dia berasal dari surga. Dia di sana menyediakan tempat bagi dunia, bagi kita, bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sehingga saat kita masuk dalam hadiratnya, Dia akan menyambut kita, hai hambaku yang setia. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memampukan kita. Tetaplah semangat melayani, sekalipun banyak kerikil tantangan yang kita hadapi. Percayalah, firman Tuhan iya dan amin. Yesus beserta dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita, sehingga kita mampu melewatinya bagai burung Raja Wali, melewati semua tantangan, karena ada kekuatan baru dari Tuhan sebagai sumber hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami Bapa, bahwa Engkau adalah kekuatan kami, bahwa karunia-Mu cukup buat kami, bahwa di dalam kelemahan kami pun Engkau bekerja. Terima kasih Tuhan. Jika di dalam keberadaan kami yang terbatas, Tuhan memakai kami. Kami yakin Tuhan memperlengkapi kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan di dalam semua keberadaan kami. Sehingga kekuatan kami ada karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kami. Topang dan mampukan kami Tuhan untuk menjadi hamba yang taat dan tunduk setia sampai akhir kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk boleh tetap memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Memberitakan kasih karunia-Mu sehingga semua orang akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.